Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman biro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lataifut tafsir. Utawi iki iku siri-sirine tafsir. Hal-hal yang tersirat dari tafsir. Al-Latifatul Ula, utawi latifah yang pertama, asror, sirri, isyarat-isyarat makna yang pertama. Dzakarallahu ta'ala an-naskha fil Qur'an. Tadammanat hadhil ayatul karimah ma kana alaihi yahudu. Tadammanat mengandung, menyimpan hadhil ayatul karimatu, ayat-ayat yang mulia ini mengandung apa saja? Mengandung ma, segala sesuatu. Kana alaihi, yang adalah berpijak, berdiri di atas ma itu, al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Ayat ini mengandung prinsip-prinsip karakter misi jahat yang dibawa oleh kaum Yahudi. Min al-khabasi wa fasadin niyah, yakni kotor hatinya dan tidak baik niatnya, rusak. Wasa'yi lil idrar bi ibadillah, dan berusaha mendatangkan mara bahaya bi ibadillah kepada para hamba Allah. Sukanya usil, sukanya mengganggu, sukanya menyakiti, sukanya mendolimi. Contohnya mensihir orang, kelihatan baik-baik, ternyata dia yang menyantet. Fasihru lam yu'raf illa indal yahud. Contohnya sihir, santet. Sihir itu tidak dikenal kecuali di kalangan orang-orang Yahudi. Jahat banget. Bagaimana bisa membunuh orang, tapi seakan-akan bukan dia pembunuhnya. Pakai sihir, pakai santet. Itu orang Yahudi itu jahat banget. Fatarikhuhu mustahirun bizuhurihim. Karena tarikh, sejarah tentang sihir sangatlah terkenal, populer di lingkungan kaum Yahudi. Fahumul ladzina nabadhu kitaballah wa salaku tariqas sihri. Orang-orang Yahudilah orang yang membuang kitab Allah, Taurat mereka buang, terus luweh percaya pada klenek santet, wa salaku tariqas sihri. Justru mereka menempuh jalan sihir, bukan menempuh jalan wahyu. Wa amilu ala ifsadi uqulin nas wa aqaidihim. Dan mereka melakukan upaya perusakan akal umat manusia dan upaya merusak akidah umat manusia. Dengan cara apa? Bitariqis sihri, dengan jalan mensihir. Wasya'wadati, sulapan, salabim. Watadlil, dan penyesatan. Wa hadza yadullu ala annal yahuda aslu kulli syarrin. Ini semua menunjukkan bahwa
Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah pangkal segala kerusakan, pangkal segala kejahatan. Wa masdaru kulli fitnatin, dan sumber segala fitnah. Waqad sawwara al-Qur'anul Karimu nafsiyatal Yahud bihadza taswir daqiq. Benar-benar Al-Quran telah menggambarkan tentang mentalitas kaum Yahudi dengan gambaran kayak tadi, jahat, curang, dolim, melakukan perusakan. Ad-daqiq yang sangat detail. Mana gambarannya? Menurut Quran, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Nguniku gambaran orang Yahudi menurut Al-Quran. Kulama setiap kali auqatu orang-orang Yahudi menyalakan naron lil harbi, api genderang peperangan, atfa'aha Allah memadamkannya, didamaikan. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ini kelakuannya wong Yahudi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak, membuat kerusakan. Al-latifatus tsaniyah, latifah, makna lembut, makna tersirat yang kedua, makna implisit. Qala Abu Hayyan, kama kanatil ayatus sabiqatu fiha ma yatadammanul wa'id fi qawlihi fa innallaha aduwwun lil kafirin wa qawlihi wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa dzakara nabdzal uhud minal yahud wa nabdza kitabillah wa tiba'a syayatin. Kama kanatil ayatus sabiqah, ayat di atas, fiha, di dalam ayat-ayat itu, ma ada keterangan, yatadammanul wa'ida, yang mengandung ancaman, fi qawlihi, dalam firman Allah. Mana contoh ancaman? Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ini contoh ayat ancaman. Sungguh Allah musuh, melawan kepada orang-orang yang kafir. Wa qawlihi, dan firman Allah, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah kufur dengan ayat-ayat itu kecuali orang-orang yang fasik. Wa dzakara nabdzal uhud minal yahud. Dan Allah juga menyebutkan pengingkaran janji oleh orang-orang siapa? Yahudi. Wa nabdza kitabillah, membuang kitab suci Taurat. Wa tiba'a syayatin, malah santet yang mereka lakukan, mengikuti cara-caranya syaitan. Wa ta'allumi ma yadur, malah mempelajari ilmu-ilmu yang mendatangkan mudarat. Wala yanfa', dan tidak berguna, tidak mendatangkan manfaat. Nah, sebagaimana ayat itu mengandung ancaman pada mereka, atba'a dzalika, Allah ikut sertakan itu semua bi ayatin tatadammanul wa'dal jamil. Allah ikuti dengan menyebut ayat yang mana ayat itu mengandung janji yang baik. Liman amana wattaqa, janji bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Fa jama'at hadhil ayatu bainal wa'idi wal wa'di wa targhibi wa tarhibi.
wal indari wa tabsyiri. Dengan begitu ayat ini telah mengumpulkan, memadukan antara ancaman dan memberi janji. Antara targhib wa tarhib, motivasi berbuat baik, wa tarhib mewarning, jangan berbuat yang jelek-jelek. Wal indar wa tabsyir, memberi peringatan. Wa tabsyir, dan memberikan berita gembira. Ayat ini dua-duanya yang mengandung ini, yang mengandung ini, mengandung surga, mengandung neraka. Wa sara fiha istitradun min syai'in ila syai'in wa ikhbarun bimughayyabin ba'da mughayyabin. Wa sara, jadilah fiha, di dalam ayat-ayat itu, istitradun, pemaparan sesuatu, min syai'in ila syai'in, dari A menuju B, dari ancaman menuju janji, dari neraka menuju surga, dan segala macamnya. Wa ikhbarun bimughayyabin ba'da mughayyab, dan mengkhabarkan tentang sesuatu yang gaib setelah sesuatu yang gaib. Artinya satu persatu barang gaib diungkap one by one. Mutanasiqatun tanasuqal la'ali fi uqutiha. Begitu serasi seperti serasinya mutiara-mutiara di untaian-untaiannya. Mutadamminatun ittidahat darari fi matali'i su'utiha, seakan mengandung begitu terang dan jelasnya permata-permata fi matali'i su'utiha, di awal melihatnya, awal terlihat wis kemilau, celing. Mu'alimatun sidqa man ata biha, menginformasikan betapa jujurnya seorang Nabi Muhammad SAW yang datang membawanya. Wa huwa ma qara al-kutub, padahal Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab-kitab. Muhammad yang ummi, membaca Taurat enggak bisa, membaca Injil enggak bisa, ternyata bisa membawakan Al-Quran, menceritakan isinya Injil dan Taurat. Padahal Muhammad sendiri enggak bisa membaca. Aneh kan? Itulah namanya mukjizat. Wa huwa ma qara al-kutub wala darasa. Padahal Nabi Muhammad tidak membaca kitab-kitab dan tidak mempelajarinya. Wala rahila, dan tidak kelana, tidak kesana kemari mencari buku, mencari kitab, enggak. Wala asyaral ahbar wala ma'arasa. Nabi tidak bergaul dengan para pendeta Yahudi. Wala marasa, juga tidak berpengalaman dengan mereka. Tapi kok bisa baca kitab isinya tentang Yahudi, tentang Israel. Padahal enggak pernah bergaul dengan mereka. Tidak mungkin kalau tidak dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirrah. Tidaklah Nabi mengucap dari keinginan hawa nafsunya, enggak mungkin. In huwa, tidaklah ucapan-ucapan Nabi, illa melainkan wahyu yuha, yang disampaikan. Sallallahu wasallam alaihi. Wa usala azka tahiyatin ilaih. Salat semoga memberikan rahmat ta'zim Allahu Allah wasallama, dan semoga memberikan salam kesejahteraan alaihi, atas Nabi. Wa awsala, semoga Allah sampaikan azka tahiyatin, sesuci-sucinya salam hormat ilaihi, kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Al-latifatus tsalitsah, latifah yang ketiga, qauluhu ta'ala,
firman Allah Ta'ala, mana nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nabadha membuang fariqun segolongan minal ladzina utul kitab, dari orang Yahudi yang telah dianugerahi kitab Taurat. Kitab Allah mereka buang, kitab Allah itu, kitab Taurat itu. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. At-ta'biru bin nabzi wara'a zuhur fihi ziyadatu tashni' wa taqbih. Mengungkap atau mengistilahkan dengan membuang di belakang punggung. Jadi mereka kepada kitab itu enggak hanya begini. Enggak begitu. Lebih dari itu. Cek nemene. Lek kurang ajar dengan kitab suci. Lek ngene tok ya kurang ajar tapi enggak nemen-nemen seumum. Pengungkapan dengan istilah nabdu, melempar ke arah belakang, fihi ziyadatu tashni'. Dalam pengistilahan ini, semakin bertambah mencaci maki, watakbih, dan mengolok-olok ala Yahud kepada orang-orang Yahudi. Bukan sekedar membuang, tapi mencampakkan, melempar ke arah belakang. Haitsu tarakul amal bi kitabillah. Kenapa diibaratkan kayak begitu? Ketika mereka kaum Yahudi tidak mengamalkan kitab Allah. Wa a'radu anhu bil kulliyah, dan mereka berpaling dari kitab Allah Taurat bil kulliyati secara totalitas. Sya'nul mustakhiffi bisyai', seperti sikapnya orang yang meremehkan sesuatu, mengentengkan sesuatu. Al-mustahzi' bih, yang melecehkannya. Wa tamassaku bi asatira min fununi sihri, malah mereka berpegangan pada asatir, dongeng-dongeng dari berbagai macam ilmu sihir wasya'wadati dan sulapan. Yaqulu Sayyid Qutb rahimahullah, walladzina utul kitab humul ladzina nabadhu kitab Allah. Mereka-mereka yang dianugerahi kitab itulah yang melempar kitab-kitab Allah ke belakang punggung mereka. Yang dimaksud melempar secara zahir, mengingkari dan melecehkan isi kitab. Yang dimaksud mereka secara zahir melempar kitab, mereka melecehkannya? Kan? Ya. Wal maqsudu tab'an annahum jahaduh. Tentu of course tab'an, yang dimaksud adalah mereka itu mengingkari kitab. Wa tarakul amala bih, dan mereka tidak mengamalkannya. Hanya bahasanya kayak mereka melempar. Walakinna ta'bira al-musawwira yang kulul makna min dairatil zihni ila dairatil hissi. Akan tetapi pengungkapan, pengistilahan dengan melempar kitab yang digambarkan kayak tadi, itu jadinya memindah makna dari wilayah akal, wilayah rasa, ke wilayah hissi, dari abstrak menuju konkret, dari hati menuju ke wilayah indrawi. Sebetulnya hati mereka muak menolak kitab. Hati muak menolak kitab itu dibahasakan dengan bahasa fisik, bahasa indrawi. Tangannya dengan tangan kiri melempar kitab. Ini biasa membahasakan seperti itu.
Namanya personifikasi. Ya. Masalah cinta, masalah apa. Diungkapkan dengan bahasa-bahasa fisik. Bintang-bintang barang mau sapa. Oh bintang, bawalah aku bertemu dia sekejap saja. Kayak nyapo, lintang-lintang barang mau celui. Zaman membawa mustami' dari dunia hati ke dunia zahir. Minta iratil zihni ila iratil hissi. Itu namanya personifikasi. Di Quran, sholatnya orang, ibadahnya orang yang enggak ikhlas, enggak khusyuk, nanti di akhirat dilaporkan oleh malaikat hafadzah kepada Allah, niki Gusti sholatnya fulan, sawah ini. Jere pangeran, saya opo? Untel-untelan sawat no raine. Berarti sudah diibaratkan kayak gombal mukiyo, dia untel-untel, kon nyawat neneng raine. Ya, dari pemahaman pikiran, maknawi, rasa, dibawa ke masalah, ke wilayah zahir. Personifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumassilu amalahum biharakatin maddiyah mutakhayyalah. Dan Al-Quran menggambarkan perbuatan mereka, kelakuan hati menolak Taurat, itu digambarkan dengan gerakan yang sifatnya material fisik yang bisa digambarkan. Tusawwiru hadzat tasarruf taswiran basyi'an zariyan. Ayat-ayat itu menggambarkan tindakan Yahudi tadi, taswiran dengan suatu penggambaran, zarian yang sama, elek, hina. Yandahu bil kunut wal juhud. Yang penuh dengan rasa pengingkaran, wal juhud sama pengingkaran. Wa yattasimu bil ghaladhah wal hamaqah. Dan bercirikan dengan ciri kasar, keras, sarkasme, wal hamaqah dan tolol. Wa yufidu bisu'il adab, dan yufidu melimpahkan kesan makna bisu'il adab dengan adanya su'ul adab, enggak duwe tata krama alias kurang ajar, wal qahhah dan hina, wa yad'ul khayala yatamalla hadhil harakah al anifah. Dan Al-Quran membiarkan imajinasi kita membayang-bayangkan gerakan yang kasar ini. Gerakan apa? Gerakan tangan kiri membuang kitab suci ke arah belakang. Yang sejatinya intinya apa? Hati mereka menolak dan melecehkan. Harakatul aidi tambiza kitabillah wara'a zuhur. Yakni gerakan tangan melempar kitab Allah ke belakang punggung mereka. Ini salah satu ciri tulisannya Said Qutubi, model agak begini. Nyari kalimat yang agak tinggi-tinggi begini. Intinya begitu aja. Al-latifatur rabi'ah wajhul muqaranah baina dzikri syayatin was-sihri fil ayatil karimah huwa anna sihra fihi isti'anatun bi arwahin khabitha syarira minal jin. Sisi perbandingan dalam ayat ini, ya menyebutkan setan, ya menyebutkan sihir, seakan ada korelasi antara setan dan sihir, kan gitu lah. Sisi perbandingan
antara menyebutkan setan dan sihir dalam ayat itu, huwa adalah an-nasihra fihi isti'anatun bi arwahin khabithah. Karena di dalam sihir ada unsur minta tolong dengan para arwah jahat minal jin, yakni dari golongan jin. Wong ne menyan celuk ni Nyi Roro Kidul. Kira-kira. Wasyayatin taz'um annaha ta'lamul ghaib. Dan setan mengeklaim, mengaku bahwa setan-setan itu mengetahui barang yang gaib. Wa tuhimun nasa bidzalik. Dan setan-setan memberi kesan kepada umat manusia dengan hal itu. Seakan-akan setan tahu apa yang bakal terjadi, yang gaib-gaib. Wa qad kana ba'dun nas yusaddiqunahum fi ma yaz'umun. Dan memang benar-benar ada sebagian manusia yang membenarkan setan-setan tadi. Percaya pada setan-setan itu dalam hal yang mereka sangkakan. Apa? Dikira setan roh tenan tentang barang gaib apa yang bakal terjadi. Nah, karena setan itu dianggap tahu nanti terjadi apa, maka mereka pun kalau ingin enggak terjadi bencana, mintanya kepada setan. Jadi syirik. Wa yalja'una ilaihim 'indal karbi. Dan mereka berlindung kepada setan-setan saat terjadi bencana, kesusahan. Kama qala ta'ala, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguh ada orang-orang dari golongan manusia berlindung dengan orang-orang dari golongan jin, minta perlindungan. Wahai dayang-danyang nyanggase, datangkan contoh untuk anakku, wahai danyang. Kamu minta ingkung berapa? Tak jawab, minta ingkung 15. Bawa ke pondok. Ada orang-orang yang justru berlindung kepada jin. Apa malah dapat perlindungan semakin tenang? Bukan. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya jin-jin itu malah menambah mereka semakin ketakutan, semakin panik. Tidak tenang, stres, ya. Galau. Walihada ishtahara sihru an tariqil ittisal bihadil arwahil khabithah. Karena itu maka sudah terkenal di mana-mana sihir itu lewat atau melewati apa? Al-ittisal bihadil arwahil khabithah. Berhubungan dengan arwah-arwah jahat ini. Akhraja Ibnu Jarir wal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inna syayatina kanu yastariquna sam'a minas sama'. Sungguh setan-setan itu dulu mencuri dengar, nguping menyadap informasi dari langit. Sekarang ada hacker, biyen setan-setan itu senengannya ya menghacker ini. Halo, wis di backup piro tembus. Setan-setan ini biyen ngene iku. Yastariqunas sama saiki ana ngene iku ya. Hati-hati sing ayu-ayu aja gampang nyebar gambar ning IG. Awas
Iso-iso nomormu dihack, ya. Terus tinggi golek wong lanang. Iki semalam sekian kapok. Aja disebar. Ya. Pokoknya sing ayu-ayu cukup diketahui mas-mas enggak. Jangan diketahui orang luar, ya. Setuju? Setuju barang? Nah, ngono lho Mas. Fa idza sami'a ahaduhum bi kalimati kadzib. Fa idza sami'a jika mendengar ahadum salah satu dari mereka bi kalimatin dengan suatu kalimat kadzaba 'alaiha, maka setan tadi memberi kebohongan atas kalimat itu. Alfa kadzbatin, dengan 1000 kebohongan. Sekali dapat mencuri berita benar, itu langsung ditambahi 1000 hoak. 1000 kebohongan. Sehingga orang-orang itu dengan yang hoak itu percaya. Karena memang sekali pernah benar. Gitu. Selanjutnya goro. Cara-cara kelompok-kelompok tertentu yang pakai kedok-kedok Islam, menghimpun dana apa. Ini Mas, 5 juta budal haji. Tak jamin 5 juta budal haji. Banyak orang setor 5 juta, yang setor 1000 orang. Ya, kan 5 miliar. Dari dana 5 miliar, memberangkatkan wong 50. Wong siji 50-an, 2 miliar setengah. Nah, wong 50 berangkat tenan. Sing liya ya tenan, tenan. 5 juta iso budal kaji tenan. Akhirnya jutaan orang percaya setor duit 5 jutaan. Biar gowong ngalih. Sekali jujur ditumpangi dengan 1000 hoak. 1000 kebohongan. Yang ngono kuwi kelakuane setan. Makanya bisnis, kongsi atau apa, menjalin kerjasama, kalau nggak realistis, nggak rasional, jangan mau. Meskipun yang mengajak pakai dalil tumpuk 15. Serbane tumpuk 17. Ojo percaya. Kecuali benar-benar realistis, logis. Ya. Orang usah sungkan-sungkan. Iku dandanannya kayak Hadratus Syekh. Muamalah itu ada rumusnya, kata Nabi. Ta'amalu kal ajanib. Bisnis is bisnis. Enggak memandang siapa-siapa. Jangan mau rugi. Perkorongku pengen sodako ya urusan buri. Ya, bisnis is bisnis. Bermuamalah kamu dengan siapapun seperti kamu bermuamalah dengan orang lain. Mau dengan ponaanmu, mau dengan teman, mau dengan apa. Piro Mas, aku kulak 50.000. Mikrolete PP 10.000. Harga ini swidak. Plus aku mau marung pisan. 7.000. Ini barang ini harga pembelian, ini neraca pembelian nih. Gimana enggak neraca pembelian, harga plus biaya ini ya. Plus resiko. Itu menjadi net harga pembelian. Lalu ngambil laba itu dihitung. Kira-kira laku itu berapa persen. Perputaran uang itu sehari berapa, sebulan berapa persen. Nah, supaya enggak rugi berarti saya ambil laba sekian persen. Itu ono rumusnya Mas. Makanya belajar akuntansi. Lek gak ngono merok dodol ngono. Mau gratis. Somben ya buyar. Ta'amalu kal ajanib. Ya, bisnis is bisnis. Tapi ojo mleki nemen-nemen. Bayar sotako ya sotako lah Mas sesekali. Sampean buka warung soto tak apa. Umumkan seminggu sekali gratis. Khusus untuk anak pondok. Ya tak? Gratisnya hari Jumat jam 7. Kenapa digratis hari Jumat jam 7?
Ini Jum'ah berkah. Insya Allah digratisi ora budal wis mari sarapan. Fa'asrabatha, lalu setan-setan itu menyisipkan 1000 kebohongan itu quluban nas, ke hati umat manusia. Wattakhaduha dawawin, dan mereka menjadikannya berdiwan-diwan, berbuku-buku, berjilid-jilid, isinya ternyata kebohongan. Fa'atla Allahu ala dzalika Sulaiman bin Daud. Lalu Allah memperlihatkan hal itu kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Kilo, sesuai kana yakunu konangan. Fa'akhadaha wa qadhafaha tahtal kursi. Lalu Nabi Sulaiman mengambil berjilid-jilid buku dawawin dan melemparkannya di bawah kursi. Falamma mata Sulaiman qama syaitanun bitariq. Ketika Sulaiman mati, maka setan iblis telah berdiri di tengah jalan, menjelma jadi manusia, sambil berucap, ala ajulukum ala kanzi Sulaiman, maukah kalian aku tunjukkan gudangnya Sulaiman, gudang informasi, alladzi la kanza li ahadin mithla kanzih, yang mana seorang pun enggak punya gudang seperti gudangnya Nabi Sulaiman. Al-Mumanna, yang dijaga, yang dilindungi. Gelem tak tunjukkan gudangnya Sulaiman. Ditutupi rapat, disimpan. Di backup dengan macam-macam backup ini. Dibuka angin. Kecuali yang mesin server kono. Kalau mengucaplah orang-orang na'am, nggih. Fa'akhrajuh fa'idha huwa siharun. Lalu orang-orang Yahudi mengeluarkan isinya kotak itu. Ternyata isinya ilmu sihir. Fatana sakhat hal umamu, lalu terus mewarisi secara turun-temurun sihir itu al umamu, umat-umat manusia. Sampai sekarang, wong Banyuwangi termasuk kebagian. Jadi wong Tulung Agung barang ya kebagian, tapi rapatek ngaku. Wong Gresik, wong Lamongan. Insya Allah sing ra kebagian ilmu sihir wong Blitar. Insya Allah. Fa'anzalallahu ta'ala udra Sulaiman fima qalu minas sihri. Lalu Allah pun menurunkan ayat yang memaafkan Sulaiman dalam hal yang mereka tuduhkan minas sihir itu, karena mereka menuduh sihir itu dari Nabi Sulaiman. Padahal riwayatnya seperti itu tadi. Buku karo Sulaiman cupuk wadai kotak, simpen nang nisor kursi. Barang Sulaiman sedo, iblis membuka itu. Gelem, buka nih. Iku gudang emas Sulaiman. Dibuka tiba duduk emas, ilmu sihir. Secara zahir itu koyok-koyok warisannya Nabi Sulaiman. Padahal bukan warisan, ancen diguak neng kono. Itulah. Paham ya? Jadi karena framing aja. Nah, kalau sekarang ada framing, bangun opini, biyen ya ono yang namanya framing bangun opini. Nabi Sulaiman jadi korban opini. Al-Fatihah.